Perkenalkan, nama saya Fitra Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan dan manajemen peserta didik. A. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan, serta mempergunakan atau mengikuti serta semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisien. Peserta didik adalah orang individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta berkepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Dari pengertian manajemen dan peserta didik di atas, dapat kita simpulkan Keynesian Fish menyatakan bahwa manajemen peserta didik adalah pupil, personel, administration, artinya layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individuan seperti keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matan di sekolah. B. Tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut, proses pembelajaran tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku. C. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama adalah kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak-anak dapat bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa depan. Lembaga pendidikan dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Penetapan peserta didik menurut William Ajaguar dalam mengelompokkan peserta didik dapat didasarkan kepada pertama, fungsi integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini didasarkan menurut kelamin, umur, dan sebagainya. Pengelompokan ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. B. Fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat individual. Pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai mereka tamat di sekolah tersebut. Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak
lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik, sedangkan laporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab lembaga agar pihak-pihak terkait dengan mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga tersebut. B. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut mendapatkan proses pembelajaran di lembaga pendidik lebih lanjut. Proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan yang paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan di lembaga pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkaitan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik dapat tercapai. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Adapun beberapa prinsip dari manajemen peserta didik diantaranya yaitu dalam mengembangkan program manajemen peserta didikan, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan.